Shalom saudara. Saudara sekalian, kasih Tuhan, pada pagi ini kita bersama-sama akan merenungkan satu tema untuk firman Tuhan pada hari ini. Tema kita yaitu adalah perjumpaan yang mengubahkan. Perjumpaan yang mengubahkan. Nah, saudara, berbicara tentang perjumpaan, ada orang-orang yang dia itu senang atau bangga ketemu dengan orang-orang tertentu. Nah, salah satunya pernah saya alami, saudara. Nah, ini dia. Saya pernah ketemu satu vokalis band, dan bandnya saya juga sangat suka, gitu ya. Generasi 90-an pasti tahu, ya, siapa beliau dan apa dulu nama bandnya. Gitu ya. Ini adalah dulu adalah vokalis band Jikustik. Ya. Nah, ini menariknya. Yang pegang gitar itu namanya Pongki. Pongki Barata. Yang foto di depannya Ongki. Ternyata beda P itu beda nasib. Kalau ditambah P, vokalis band. Kalau nggak pakai P, cuman foto gini doang. Nah, generasi 90-an pasti tahu ini ya, band ini, Jikustik. Salah satu lagu yang saya sangat suka, itu judulnya Setia. Aku masih di sini untuk setia. Nah, itu lagunya. Saya pakai untuk mendekati seorang wanita sambil main gitar. Ya. Teman kelas saya. Itu waktu SMA. Setelah kenal Tuhan, masuk sekolah teologi, lagunya apa? Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Ya, ambiar gitu ya, begitulah namanya hidup. Nah, saudara, ada juga orang-orang yang senang atau bangga atau katakanlah sering ketemu dengan orang-orang tertentu. Entah itu pejabat, entah itu artis dan sebagainya. Tapi juga ada yang ketiga, saudara. Golongan yang ketiga ada orang-orang yang punya keinginan seperti ini. Andai aku ketemu dia. Mereka ini punya pengharapan kalau seandainya ketemu orang-orang tertentu, maka hidup mereka berubah. Tapi saudara, realitanya ada banyak orang yang sudah ketemu bahkan selfie atau bahkan juga posting di sosmednya. Entah ketemu dengan pejabat yang paling tinggi misalnya. Artis yang paling terkenal, pengkhotbah yang terkenal yang dipakai Tuhan khotbah di mana-mana. Tapi tetap saja hidupnya tidak mengalami perubahan. Tapi sudah ada satu pribadi namanya Yesus. Kalau kita berjumpa dengan Yesus, maka hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Saudara, ketika kita berjumpa dengan Yesus, saudara, kita pasti akan ditolong untuk berubah. Nah, saudara, kita nggak ketemu dengan pengkhotbah terkenal, yang pintar khotbah atau apa. Kita nggak ingin ketemu dengan pujian penyembahan yang keren, atau gereja yang gedungnya bagus. Saudara, tidak. Tapi saudara, yang menjadi goal kita, tujuan kita adalah bagaimana kita berjumpa dengan pribadinya, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian hidup kita diubahkan. Nah, saudara, saya coba cari kisah-kisah di perjanjian lama, perjanjian baru di Alkitab kita. Bagaimana kisah orang-orang yang bertemu Tuhan dan hidup mereka diubahkan dengan begitu dahsyat. Saudara, saya berikan 2 contoh saja ya. Saya tidak bisa menyebutkan semua. Yang pertama, saudara, seorang yang bernama Musa. Saudara, Musa ini menjalani 3 fase di dalam kehidupannya. Fase yang pertama, 40 tahun pertama dalam hidupnya. Boleh dikatakan Musa ini ada di dalam situasi yang luar biasa. Dia hidup di istana dengan berbagai macam fasilitas, kemegahan, dan hal-hal yang indah. Karena ia diangkat menjadi seorang pangeran ya, dari putri Firaun. Nah, tetapi saudara, Musa mengalami atau ia ada masalah. Untuk membela bangsanya, saudara, ia harus membunuh salah seorang
prajurit atau tentara Mesir. Akibat peristiwa itu ia ketakutan dan akhirnya ia lari ke padang gurun yang gersang. Musa masuk di fase yang kedua, 40 tahun yang kedua dalam hidupnya, di mana ia dari istana menuju ke padang gurun, dari seorang pangeran menjadi seorang gembala embek, kambing dan domba. Nah saudara, kalau seandainya dulu di istana, saudara, dia bisa menikmati berbagai macam hal yang indah, dia mencium wangi-wangian, sebutlah aromaterapi apa itu jenisnya. Tetapi saudara, kini di padang gurun dia harus apa? Mencium wangi-wangian yang muncul dari badannya kambing. Jika dulu saudara, Musa ketika ia hidup di istana, setiap hari dia bisa lihat dayang-dayang. Kini di padang gurun dia hanya bisa melihat ilalang. Nah, tetapi saudara, ada satu hal yang luar biasa. Di dalam keterpurukan Musa, Tuhan datang menjumpai Musa. Tuhan mengutus Musa untuk pergi ke istana Mesir, berbicara kepada Firaun dan meminta supaya Firaun melepaskan orang Israel yang begitu banyak jumlahnya dan mengizinkan mereka ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Disitulah saudara kita melihat bagaimana hidup Musa diubahkan oleh Allah. Lewat sebuah perjumpaan. Dan Musa kita bisa lihat bagaimana dipakai Tuhan untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Itu Musa, saudara. Yang kedua yang minggu lalu kita belajar, ya ini adalah Petrus. Petrus dulunya adalah seorang nelayan, penjala ikan. Tetapi kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 19, Yesus berjumpa dengan Petrus dan Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku, maka engkau akan kujadikan penjala manusia. Saudara, Petrus ikut Yesus, tetapi di dalam perjalanan dia mengikut Yesus ada tantangan. Kita belajar dari minggu lalu bagaimana Petrus itu akhirnya menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi yang menariknya, di tengah keadaan yang terpuruk itu akibat penyangkalannya, saudara, Yesus tidak membuang Petrus. Yesus kembali untuk ketemu dengan Petrus dan dia bercakap-cakap dengan Petrus dan berkata atau bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya, aku mengasihi engkau, ya Tuhan. Dan kita lihat lewat percakapan itu, Tuhan kembali memulihkan, Tuhan kembali mengubahkan Petrus. Dan yang ketiga adalah jemaat yang ikut kebaktian yang kedua. Nah saudara sekalian kasih Tuhan, apapun keadaan kita, entah kita sedang berdosa, kita tengah terpuruk, kita tengah sengsara, menderita, bahkan depresi. Saudara, kalau kita berjumpa dengan Yesus, saudara, kita punya harapan yang baru. Yesus sanggup mengubahkan keadaan kita. Yesus sanggup untuk memulihkan kita. Meski kita sendiri merasa kayaknya aku sudah gak tertolong. Tapi ketika kita bisa berjumpa dengan Tuhan, saudara, Tuhan akan memulihkan hidup kita. Saudara, bukankah kasih Tuhan itu mampu mendobrak pintu-pintu yang tertutup? Sanggup untuk meruntuhkan tembok kemustahilan. Saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita melihat kehidupan seseorang yang juga mengalami perubahan ketika ia berjumpa dengan Tuhan. Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kita akan melihat beberapa bagian dari pasal ini. Mari saudara, saya ingin bacakan untuk kita, saudara bisa memperhatikan. Demikian firman Tuhan. Ayat yang pertama, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia.
Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya. Karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Kita lanjut di ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ayat 23, 24. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah saudara, dalam perenungan saya pagi ini saya ingin membagi perenungan ini di dalam 3 bagian. Yang pertama saudara, kita akan melihat dasar dari perjumpaan dengan Tuhan itu. Yaitu perjumpaan dengan Tuhan itu adalah anugerah. Kenapa? Karena itu adalah hasil inisiatif Tuhan, bukan manusia. Jadi kalau kita bisa berjumpa dengan Tuhan, saudara, itu adalah anugerah. Dan yang kedua, kita akan melihat tujuan dari perjumpaan tersebut. Kira-kira apa sih yang menjadi tujuan dari Tuhan? Kenapa Tuhan mau memperjumpakan dirinya dengan kita? Yaitu tujuannya adalah untuk memberdayakan, bukan untuk menghancurkan. Dan yang ketiga, kita akan bersama-sama merenungkan kira-kira apa yang menjadi respon kita terhadap perjumpaan dengan Tuhan ini. Nah saudara, mari kita mulai dari yang pertama. Bagaimana saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu adalah anugerah buat kita. Karena itu saudara, inisiatif Tuhan, bukan usaha kita. Nah saudara, kita ketemu seorang yang tadi bernama Saulus. Saulus dulunya adalah orang yang amat jahat. Ia punya semangat, ia punya passion. Apa itu saudara? Passionnya cuma satu, yaitu bagaimana membinasakan orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada waktu itu. Laki-laki dan perempuan tidak peduli. Paulus ingin membinasakan mereka. Tetapi kita lihat dalam perjalanan ke Damsik, saudara, Paulus mendapatkan anugerah yang begitu luar biasa. Tuhan menjumpai Paulus. Tuhan mengubah hidup Paulus. Saulus yang tadinya seorang yang begitu sadis, bengis, dan mungkin juga boleh dikatakan najis, saudara, diubah oleh Tuhan. Ia kini menjadi pelayan Kristus yang begitu luar biasa. Diutus untuk mendirikan banyak gereja. Ia menulis surat, isi suratnya begitu luar biasa, memberitakan tentang Kristus, memerdekakan banyak orang, meneguhkan banyak orang hingga kita pada hari ini. Saudara, kita lihat bagaimana perjumpaan Paulus dengan Tuhan itu menuntun Paulus kepada pertobatan dan perubahan yang radikal. Tetapi saudara, sampai pada titik ini kita harus ingat bahwa yang namanya perjumpaan dengan Tuhan sekali lagi itu adalah inisiatif Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Nah saudara, coba pikir baik-baik saudara. Kita perlu pikirkan baik-baik bahwa perjumpaan dengan Tuhan bukanlah sesuatu yang kita bisa setting. Kita bisa desain. Kita bisa atur caranya. Polanya seperti apa? Oh kalau aku begini aku pasti akan ketemu Tuhan. Oh kalau aku melakukan ini aku pasti akan ketemu Tuhan. Saudara, kita nggak akan mungkin bisa mendesain atau mengatur perjumpaan kita dengan Tuhan. Karena sekali lagi, ini adalah inisiatifnya Tuhan. Nah saudara, ada orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan di dalam keberhasilannya, di dalam kesuksesannya.
di dalam kekayaannya mungkin, di dalam kondisi fisik yang sehat. Tuhan berjumpa dengan dia, Tuhan mengubah hidupnya, Tuhan memakai untuk menjadi alat kemuliaannya. Ada orang-orang yang seperti itu. Tapi juga ada, saudara, banyak orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di dalam apa? Di dalam kegagalannya, di dalam keterpurukannya, di dalam kejatuhannya, kesakitannya. Tapi ada juga orang-orang yang dalam hidupnya yang biasa-biasa. Semua serba biasa. Tidak ada satupun kejadian spektakuler di dalam hidupnya. Tapi ia bisa mengalami Tuhan. Ia bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara lihat dari tiga hal ini. Saudara tentu kita akan sadar dengan jelas bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Bukan usaha kita. Nah, saudara hal ini juga yang disadari oleh Rasul Paulus. Saya jadi teringat Paulus pernah mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-8. Saudara perhatikan apa kata Paulus di sini. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah, saudara perhatikan frasa anak yang lahir sebelum waktunya. Sorry, saya next dulu aja. Nah, saudara ini menggunakan kata ektroma. Anak yang lahir sebelum waktunya ini menggunakan kata ektroma. Mainan baru, saudara. Ya, begitulah. Nah, apa maksudnya? Ektroma itu kalau diterjemahkan, saudara, itu bisa berarti kelahiran yang secara prematur, gugur dalam kondisi mati. Nah, saudara, Paulus menggunakan kata ini untuk menjelaskan dirinya. Tidak mungkin seorang yang ada di dalam kondisi mati, lahir gugur mati seperti itu, bisa mendapatkan satu pengalaman yang begitu luar biasa, yaitu berjumpa dengan Tuhan, kalau itu bukan datang dari Tuhan itu sendiri. Paulus sadar, dulu dia adalah orang yang mati itu. Ia tidak mungkin bisa men-setting, mendesain untuk dia bisa ketemu Tuhan kalau bukan Tuhan sendiri yang datang kepadanya, mengenalkan dirinya kepada Paulus. Oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam perjalanan hidup Paulus surat-suratnya, ketika Paulus sadar akan anugerah Tuhan ini, saudara, Paulus berulang kali mengatakan apa? Aku ini gak layak. Sesungguhnya aku ini tidak ada satupun kepantasan, kelayakan untuk menjadi rasulnya Kristus. Ia pernah membandingkan dengan rasul-rasul, dia mengatakan aku dari antara para rasul, aku yang paling hina. Dia membandingkan dengan apa? Dengan murid-murid, di antara murid-murid aku yang paling hina. Bahkan dia membandingkan apa? Orang-orang berdosa. Dari antara orang-orang berdosa, aku yang paling berdosa. Sudah sadar, Paulus sadar ketidaklayakannya untuk ketemu Tuhan. Kalau bukan anugerah, itu gak mungkin bisa. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, saudara mungkin pernah tahu atau mendengar seorang yang bernama John Newton. Seorang pengkhotbah yang dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Tetapi saudara perhatikan, sebelum John Newton menjadi seorang pengkhotbah, pendeta, ia dulunya adalah seorang anak buah kapal. Seorang anak buah kapal, di mana kapal yang dia miliki, saudara, ya bekerja sama dengan orang-orang untuk apa? Menjual budak-budak ke orang-orang yang butuh budak. Dia perjualbelikan manusia. Hidupnya juga ancur-ancuran. Ia suka, maaf kata, main perempuan. Ia suka berjudi, ia suka mabuk-mabukan, omong kotor, omong kasar, itu sudah hal biasa bagi John Newton. Tetapi dalam satu peristiwa, ketika badai menyerang kapalnya mau hampir tenggelam, saudara, ia ketakutan dan di sana ia datang berdoa kepada Tuhan, minta tolong Tuhan selamatkan. Dan luar biasa, kapal yang hampir tenggelam itu tidak jadi tenggelam.
Begitu kapal itu bisa sampai di dermaga, Newton bergegas turun dari kapal, lari cari gereja. Dia berdoa di gereja, dia mengakui segala dosanya, dia minta ampun sama Tuhan, dia bertobat, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di sana. Dan kita lihat bagaimana Tuhan mengubah hidup Newton. Konon ceritanya John Newton di dalam perjalanan hidupnya, saudara, dia menciptakan kurang lebih 5.000 lagu him. Termasuk salah satu lagu yang kita sering nyanyikan atau itu lagu memberkati hidup kita, Amazing Grace. Saudara, kalau amati lirik lagu Amazing Grace, saudara akan melihat bagaimana lirik ini ditulis oleh seseorang yang begitu kagum, begitu tersentuh akan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Ia tidak layak, ia tidak pantas. Tapi kalau Tuhan mau menjumpai, mengubah hidupnya, itu anugerah. Di salah satu penggalan liriknya Newton menuliskan apa? Dia menuliskan, dulu buta, kini melihat. Ya. Terus dia mengatakan apa? Dulu sesat, kini aku ditebusnya, aku selamat. Saudara sekalian, kasih Tuhan, jika engkau dan saya pada saat ini bisa berkata, aku ini orang percaya, aku ini orang beriman. Saudara, saya percaya, hal itu bukan lahir atau muncul dari dalam hati kita, diri kita. Tetapi apa saudara? Itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang memampukan kita untuk kenal siapa Dia. Saudara, bukankah Tuhan sendiri berkata, bukan kamu yang mengasihi aku, tetapi aku yang terlebih dahulu mengasihi kamu. Bukan kamu yang mencari aku, tetapi aku yang mencari kamu. Itu sebabnya aku rela meninggalkan dunia, datang ke dunia yang hina, mati di atas kayu salib untuk ketemu kamu, untuk ketemu kita. Jadi saudara, jika engkau dan saya bisa ada di ruangan ini, di rumah Tuhan untuk beribadah, kita bisa menyembah Tuhan. Saudara, saya yakin itu adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah inisiatif Tuhan bagi kita. Itu adalah anugerah Tuhan cari kita. Tuhan tebus kita, Tuhan selamatkan kita, Tuhan mau kita. Oleh karena itu saudara, jangan boleh ada yang merasa aku sudah layak, aku sudah pantas. Kalau kita bisa mengatakan aku sudah ketemu Tuhan, saudara, sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah hilang. Yang hilang itu kita. Dan Tuhan cari kita. Itu sebabnya saudara, kita perlu bersyukur di hadapan Tuhan. Tidak ada tempat yang terlalu jorok sehingga Tuhan itu tidak bisa mengangkat kita. Tidak ada kondisi yang terlalu busuk bagi hidup kita. Sampai Tuhan itu tidak bisa mengharumkan kita. Dan tidak ada kesalahan yang terlalu besar sampai Tuhan itu tidak bisa mengampuni hidup kita. Saudara, itu adalah anugerah Tuhan untuk engkau dan saya. Maka ketika kita bisa ada di ruangan ini, memuji, menyembah Tuhan, kita boleh merenungkan firman-Nya, kita boleh percaya menaruh hidup kita di dalam tangan Tuhan. Saudara patut bersyukur, saudara patut bersukacita, itu anugerah Tuhan buat kita. Yang kedua, saudara, kita akan melihat jika perjumpaan itu adalah anugerah, inisiatif dari Tuhan, kira-kira apa yang menjadi tujuan dari bagian ini, dari peristiwa ini? Yaitu adalah bagaimana Tuhan ingin memberdayakan kita, bukan ingin menghancurkan kita, saudara. Saudara, kalau kita mengikuti hidup Paulus, saudara, maka kita akan menemukan hidup Paulus itu penuh dengan ironi. Salah satu ironinya kita akan lihat. Yang pertama saudara, Paulus dulu itu adalah seorang yang biasa ada di atas. Ia adalah seorang yang biasa untuk berkuasa, mengatur, merencanakan, dan berbagai macam hal lainnya. Ini pernah diungkapkan oleh Paulus. Kalau kita lihat di dalam surat Filipi pasal yang ketiga ayat 5, sampai dengan ayat yang ke-6, Paulus pernah mengatakan secara manusia dari kacamata dunia,
Mungkin Paulus adalah orang yang begitu luar biasa, begitu punya privilege yang begitu luar biasa. Dikatakan begini, aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Untuk soal keyahudian Paulus tidak perlu dipertanyakan. Belum lagi, Paulus pernah sekolah dengan guru yang sangat terkenal pada zaman itu, yang bernama Gamaliel. Golongan dari Gamaliel ini boleh dikatakan sebagai orang-orang Farisi yang paling keras di dalam menjaga dan menjalankan hukum Taurat. Bahkan Paulus menuliskan tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, Paulus mengatakan apa? Aku tidak bercacat. Sudah luar biasa sekali. Belum lagi ditambah, Paulus adalah warga negara Romawi. Jadi Paulus punya kewarganegaraan Romawi. Hal ini pada zaman itu tidak mudah dan tidak sembarang orang bisa dapat. Banyak penafsir yang mengatakan Paulus ini berasal dari keluarga yang sangat kaya sehingga Paulus bisa membeli kewarganegaraan Romawi itu. Sehingga ketika Paulus sudah menjadi warga negara Romawi, dia tidak bisa dihukum sembarangan. Dia punya hak-hak istimewa sebagai orang Romawi. Sudah lihat bagaimana hidup Paulus sebelum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ia berada di atas, selalu berada di atas. Tapi saudara, bandingkan ketika Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, seakan-akan ini dijungkir balikkan, saudara. Dulu ia berada di atas, tapi setelah ia mengalami perjumpaan itu, ia harus rela ada di bawah. Dulu Paulus bisa berkata, aku ini adalah orang yang menuntun ke dalam jalan yang benar. Orang-orang Kristen dianggap oleh Paulus itu salah, sesat. Harus dituntun ke jalan yang benar. Tapi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Paulus kini harus dituntun oleh orang lain karena ia buta. Paulus pernah mengatakan, atau mungkin ia merasa bahwa saya bisa dengan kuasaku untuk mengancam, membinasakan dan sebagainya. Saya bisa dengan kuasaku untuk melakukan ini. Tapi perhatikan, setelah Paulus mengalami perjumpaan itu, kini ia adalah orang yang diburu, yang berusaha untuk dibinasakan. Ayat 23-24 yang tadi kita baca menunjukkan hal itu. Orang-orang Yahudi berusaha untuk menyingkirkan Paulus. Jika Paulus dulu mengatakan aku ini bisa mengadili, bahkan menjebloskan orang-orang Kristen ke penjara. Tapi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara, justru Paulus yang berkali-kali diadili dan berkali-kali juga harus dijebloskan di dalam penjara. Saudara, Paulus harus menerima hidup yang jauh dari panggung ketenaran dan kenyamanan. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah ending dari perjumpaan dengan Tuhan itu selalu berujung kepada penderitaan? Dan apakah kalau kita lihat bagian ini dalam hidup Paulus, apakah ketika Paulus mengalami semuanya ini, Paulus kemudian menyesal? Tahu gitu ngapain ketemu Tuhan? Dulu sudah enak-enak, hidup sukses, disegani dan sebagainya. Kini sekarang hidup gak menentu, nyawa taruhannya dan seterusnya. Apakah Paulus menyesal, saudara? Sudah perhatikan lanjutan dari bagian ini. Bagaimana Paulus mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, bagi Paulus perjumpaan dengan Tuhan bukanlah perjumpaan yang menghancurkan, tapi perjumpaan yang mengubah dan memberdayakan. Dulu ia hidup sesat, ia tidak bisa mempermuliakan nama Tuhan, tapi lewat perjumpaan itu saudara kita bisa melihat bagaimana hidup Paulus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bagi Paulus, saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu jauh lebih indah, jauh lebih bermakna, jauh lebih mulia dari apapun juga.
Dan ia tidak pernah menyesal sampai pada akhir hidupnya Paulus tetap setia dalam mengikut Kristus. Saudara sekalian kasih Tuhan, perjumpaan Paulus dengan Tuhan adalah perjumpaan yang mengubahkan. Meskipun jalan yang harus dia tempuh tidak mudah. Tetapi perjumpaan itu adalah perjumpaan yang begitu bermakna begitu Paulus. Perjumpaan itu telah mengubah, membalikkan kesombongannya. Perjumpaan itu telah mencelikkan mata rohaninya yang buta. Perjumpaan itu telah membawa pengenalan yang benar akan siapa Tuhan yang benar itu. Dan Paulus sadar itu adalah anugerah yang begitu luar biasa. Yang tidak boleh ia lewatkan. Sudah perjumpaan dengan Tuhan sanggup untuk membawa kita memiliki hidup yang baru. Hidup yang memberdayakan kita. Memampukan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah saudara sekalian kasih Tuhan. Ini yang dihidupi, yang dihayati oleh Paulus. Dan saudara yang ketiga, yang terakhir. Poin yang saudara tentu akan sangat suka karena ini poin yang terakhir. Yaitu bagaimana selanjutnya respon kita terhadap perjumpaan dengan Tuhan ini. Jika Paulus menganggapnya sebagai sesuatu yang sungguh amat berharga. Yang dia tidak rela lepaskan. Meskipun nyawa taruhannya. Saudara, apa yang akhirnya menjadi respon bagi kita. Ketika kita mengenal. Ketika kita tahu akan hari ini. Saudara. Bagaimana kita meresponi perjumpaan dengan Tuhan ini. Kita perlu saudara. Merespon dengan sungguh, dengan benar. Jangan pernah sia-siakan hal itu. Nah saudara, respon yang kita bisa berikan. Ada 3 saudara. Yang pertama, buruk. Yang kedua, biasa aja. Yang ketiga, baik atau kita bisa respon dengan sungguh-sungguh. Nah saya kasih contoh begini. Nah ini. Minggu lalu saudara, adalah minggu leg kedua pertandingan Liga Champion. Ya. Ada satu pertandingan yang cukup menarik, yaitu Bayern Munchen lawan Arsenal. Di leg pertama, pertemuan pertama, skornya imbang 2-2. Nah di pertemuan yang kedua, sebagaimana yang sudah kita bisa lihat di depan, yang menang adalah Bayern Munchen 1-0. Nah, saudara, bagi pendukung Arsenal, ini merupakan kabar buruk, saudara. Klubnya tidak lolos ke semifinal. Ya, saya punya grup isinya orang-orang yang suka bola, para penggemar Arsenal itu dibully gitu ya, gara-gara kalah ya, sepanjang minggu. Nah, itu. Tapi bagi pendukung Bayern Munchen, kabar ini merupakan kabar yang baik, sukacita. Kenapa? Klub kesayangannya lolos ke semifinal. Wah, menarik gitu ya. Tapi bagi kita yang gak suka sepak bola, ketika kita tahu berita yang seperti ini, ya biasa aja. Gak ada efeknya buat hidupku, ya biasa aja. Nah sudah perjumpaan dengan Tuhan, kita juga bisa responi dalam 3 hal yang seperti tadi. Kita bisa menganggapnya sebagai buruk, satu hal yang buruk, biasa aja, atau kita bisa responi dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kita lihat yang buruk dulu, yang jelek-jelek dulu. Saudara, kalau saudara menganggap bahwa perjumpaan dengan Tuhan adalah sesuatu yang merepotkan, sesuatu yang mungkin saudara akan pikir, aduh pasti hidupku akan menderita kalau aku ketemu Tuhan. Maka saudara, perjumpaan dengan Tuhan akan menjadi buruk buat saudara. Kenapa? Karena mengikut Kristus seringkali diidentikan dengan pikul salib, bayar harga dan seterusnya. Kok enggak enak semua ya? Kalau kita menganggap itu sebagai satu hal yang merepotkan, tidak menyaman buat kita, maka perjumpaan dengan Tuhan buruk buat kita. Lebih baik gak usah. Lebih baik jangan, orang lain aja. Atau sebagaimana doa-doa yang bisa diucapkan. Ini aku Tuhan, utus dia. Begitu ya. Yang tidak enak, yang enak kasih orang lain. Atau saudara, saya pernah punya pengalaman ngobrol dengan salah seorang pembimbing remaja. Tapi bukan di gereja ini.
Teman saya ini mengatakan ada loh orang tua yang tidak suka anaknya deket-deket sama saya, pembina remaja. Saya penasaran, loh kenapa bukannya dekat sama hamba Tuhan, pembinanya sendiri bagus. Iya, ada orang tua yang takut anaknya terlalu dekat dengan pembina remaja, supaya apa? Supaya nggak masuk sekolah teologi. Rohani boleh, tapi jangan terlalu rohani. Bahaya kalau terlalu dekat nanti dipengaruhi, masuk sekolah teologi. Lah nanti yang nerusin toko siapa? Yang nerusin usaha siapa kalau semua masuk sekolah teologi? Saya pernah punya pengalaman ngobrol sama teman saya seperti itu. Nah, saudara, kalau saudara menganggap sekali lagi perjumpaan dengan Tuhan ini buruk, maka ini adalah hal yang buruk buat saudara. Atau yang biasa aja, saudara. Buat kita yang gak terlalu sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang butuh diselamatkan, kita butuh Tuhan. Saudara, maka perjumpaan dengan Tuhan bagi kita itu biasa aja. Ya hidupku sudah baik, sehat, anak-anak baik, mantu juga baik, usaha baik, sekolah baik, dan semuanya, ya semua baik. Maka ketika kita belajar tentang perjumpaan dengan Tuhan bagi kita, ya biasa aja. Biasa aja. Semua sudah baik kok. Semua sudah baik. Tidak ada yang perlu ditambahkan. Saya juga sudah baik, sudah rutin ke gereja dan seterusnya. Tapi saudara, kalau saudara tidak sadar bahwa kita ini orang berdosa yang butuh diselamatkan, kita butuh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, maka saudara akan menganggap bahwa ini adalah satu hal yang luar biasa dalam hidup saudara. Saudara akan hadapi dengan sungguh-sungguh, saudara akan responi dengan sungguh-sungguh, saudara akan terus berusaha, berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan tolong aku beri kepekaan untuk aku bisa menikmati indahnya bersama-sama dengan Tuhan. Nah saudara, jika kita sadar kita butuh Tuhan, maka perjumpaan dengan Tuhan ada sesuatu yang berharga bagi kita. Sebab itu mampu mengubah hidup kita. Jadi saudara, 3 hal ini, kalau kita refleksikan dalam hidup kita yang mana? Nah saudara, mari kita renungan kembali hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara dan saya dulunya adalah sama seperti Paulus. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang telah menolak percaya dan taat kepada Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak berharga, terhilang dari hadapan Tuhan. Kita ini harusnya dihukum, dimurkai oleh Allah. Tetapi kalau Tuhan itu panjang sabar dengan Paulus, saudara, Tuhan juga bisa panjang sabar dengan kita. Tuhan bisa memberikan kita kesempatan yang sama. Saudara tahu kenapa Yesus itu kok selalu ada di tempat yang paling rendah, paling gelap, paling hancur. Supaya saudara, pada waktu kita merasa hancur, pada waktu kita merasa hidup kita itu ada di titik paling rendah, paling bawah, seakan-akan kita ada di sebuah ruangan yang gelap yang kita tidak bisa melihat cahaya apapun. Pada waktu kita merasa hidup kita tidak berharga, gagal, ancur-ancuran. Saudara, pada saat itu, di titik yang terendah itu saudara, kita bisa ketemu Tuhan. Engkau dan saya tidak ketemu siapa-siapa. Saudara dan saya ketemu Tuhan. Dan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita merespon dengan sungguh. Saudara, maka Yesus itu akan sanggup untuk mengubah hidup kita. Saudara, maukah engkau dan saya diubah oleh Tuhan? Percayakah bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan di dalam hidupmu dan hidupku? Saudara, percayakah bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu sanggup mengubah hidup kita? Oleh karena itu kita perlu meresponi tiap-tiap perjumpaan dengan sungguh. Dimulai apa saudara? Kita belajar dari hari yang simpel. Ketika kita datang untuk beribadah. Datang ke gereja untuk beribadah. Kita ingatkan diri kita ini bukan sekedar rutinitas. Ya saya orang Kristen, hari Minggu ya seharusnya ke gereja. Saudara tidak. Saudara juga tidak meresponinya dengan, pengkhotbahnya bagus. Saya mau dengar.
Atau misalnya, wah yang mimpin pujian, itu yang saya suka. Ah musiknya keren, wah lagu bandnya bagus, gedung ibadahnya bagus, nyaman, dingin lagi. Sudah tidak, tapi kita belajar dari hal yang simpel. Ketika kita mau datang beribadah, kita ingatkan diri kita. Aku datang untuk ketemu Tuhan, aku mau berjumpa dengan Tuhan. Aku gak mau ketemu siapa-siapa, aku mau ketemu Tuhan. Tuhan yang sanggup mengubahkan kita. Belum tentu saudara. Saudara ketemu saya, ketemu hamba-hamba Tuhan yang lain, atau siapapun. Hidup saudara berubah. Tapi kalau saudara ketemu Tuhan, hidup saudara tidak akan pernah sama lagi. Karena Tuhan sanggup untuk mengubah hidupmu dan hidupku.